apa bedanya reaksi Markovnikov dengan anti-Markovnikov? Oke, ini keduanya, mungkin sama-sama, eee, mungkin kalian sudah dengar saat SMA, kedua-duanya antara Markovnikov sama anti-Markovnikov. Jadi yang kalau Markovnikov itu adalah, eee, dia menggunakan HBr atau kita sebut dengan hidrohalogenasi reaksinya, sama juga anti-Markovnikov sebenarnya hidrohalogenasi, tapi dia ada tambahan ROR atau peroksida di sini. Nah, hasilnya pun berbeda antara, reaksi Markovnikov dengan reaksi anti-Markovnikov. Reaksi Markovnikov dia akan menghasilkan 2 bromopropen kalau dia, antara propen dengan, apa, HBr. Nah, tapi kalau anti-Markovnikov dia akan menjadi satu bromopropen. Nah, di sini ada pembeda reaksinya, yaitu yang pertama, kata kuncinya adalah stabilitas, karbokation dari Markovnikov, reaksi Markovnikov tanpa, peroksida. Kemudian yang kedua adalah stabilitas karbon radikal, karena ini nanti akan berhubungan dengan pembentukan senyawa alkohol. Oke, kita next dulu. Jadi, senyawa propen di sini, dia kan banyak elektron nih, di ikatan rangkap 2 itu banyak elektron, karena, eee, 1 elektron bersinggungan, beroverlapping, 1 elektron seperti yang aku gambarin minggu lalu, 1 elektron itu berinteraksi. Nah, jadi banyak banget elektron yang ada di dalam propenat. Nah, sementara HBr itu kan, dia berikatannya elektronegatifannya berbeda jauh antara H dengan Br. Nah, H dengan Br ini, Br cenderung untuk steal elektron dari hidrogen, dan kemudian hidrogennya menjadi, charge-nya adalah positif. Dan kemudian karena dia punya charge positif, sementara propena ini banyak elektron, propin ya, propin ini punya banyak elektron, berarti sangat negatif. Jadi HBr ini suka dengan elektron atau yang kita kenal dengan senyawa elektrofil. Elektron, fil suka, jadi suka elektron. Oleh karena itu, elektronnya akan menyerang, H dalam bentuk charge positif ini. Nah, jadi kalau aku sharing sedikit, prinsip reaksi kimia itu adalah negatif menyerang yang positif, nggak pernah positif menyerang yang negatif. Sama kayak kehidupan sehari-hari, teman-teman kalian yang toksik akan menyerang kalian yang positif. Nah, jadi kalian pikirkan itu aja, kalian hafalkan bahwa reaksi yang negatif itu akan, menyerang positif, charge positif. Nah, tapi pertanyaannya muncul, apakah yang dibentuk adalah yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri nih? Nah, kita sudah tahu ya, eee, tentang karbon primer, sekunder, tersier. Yang pertama ini, karena dia mengikat hanya satu satu karbon, dia jadi karbon karbon primer ya. Semen sementara yang tengah itu adalah karbon sekunder, gitu. Dan yang terakhir adalah karbon primer lagi, karena dia hanya mengikat satu karbon. Nah, kemudian elektrofil ini, dia akan menyerang, ke propen dan dia akan membentuk namanya karbokation. Nah, intermediate nih, di tengah-tengah nih senyawanya. Nah, tapi, karbokation ini akan sangat stabil ketika, dia berada at di atom karbon yang lebih banyak tersubstitusi. Jadi kalau yang kita bilang ini, primer, sekunder, primer, maka dia akan lebih suka yang primer dibandingkan yang sekunder. Dan kalau ada yang lebih tersubstitusi lagi atau tersier, maka dia akan suka di posisi yang tersier karbokation ini. Karena dia strukturnya menjadi lebih stabil dibandingkan di primer. Sementara kalau, kita lihat ada 2 kemungkinan, bisa di primer yang bawah ini, bisa di sekunder, dia menjadi karbokationnya. Oke. Nah, ketika dia menjadi, karbokation ini, walaupun dia tidak stabil, dia harus mencari yang paling stabil nih buat mereka, stay di intermediate karbokationnya, yaitu berarti yang sekunder kan, yang atas berarti yang bawah ini tidak terbentuk nih, yang bawah tidak terbentuk, makanya dia adanya yang atas doang nih karbokation, intermediate karbokationnya. Nah, kemudian intermediate karbocation ini, kan ada Br tadi tuh yang sisa. Nah, Br yang sisa ini mempunyai charge negatif. Negatif selalu menyerang positif. Karbokationnya positif, kemudian Br ini akan menyerang ke karbokationnya dan terbentuklah 2 bromo,
propen. Oke? Ya, itu, anti-Markovnikov. Markovnikov. Nah, kemudian anti-Markovnikov yang tadi kata-katanya adalah intermediate, atau yang kalian perlu hafalkan adalah karbon radikal, itu maksudnya adalah reaksinya terjadi karena adanya radikal. Nah, radikal itu bisa muncul karena adanya peroksida, gugus ROOR ini. Gugus ROOR ini contohnya adalah HOOH atau yang kita kenal dengan H2O2. Sudah tahu ya? Mungkin teman-teman sudah pernah percobaan sama, peroksida untuk hati, reaksinya bagaimana antara reaksi peroksida dengan, sel hati. Nah, kemudian peroksida ini ketika dilarutkan di dalam air, mereka itu dilarutkan di dalam solvent, sangat mudah ya untuk melakukan pemecahan homolitik. Pemecahan homolitik itu maksudnya adalah mereka terpisah sendiri. Mereka sangat mudah untuk pecah. Ya, ikatan O sama O di, peroksida itu sangat mudah lepas, sehingga dia membuat radikal atau yang kita atau yang kita tuliskan seperti ini, OH radikal. Dia terpecah dan elektronnya kemudian diambil sama, O, tapi akhirnya O ini kelebihan elektron dan dia menjadi radikal. Kemudian OH, O-nya ini radikal, dia akan menyerang HBr dan memecah hubungan HBr ini menjadi HOH dan Br radikal. Nah, Br radikal ini akan mengalami reaksi dengan propin, dengan propin ya. Br ini karena ini negatif, maka dia akan mencari nih, yang mana nih karbon radikal lagi yang sesuai dengan, Br, supaya mereka dapat memberikan ikatan kovalen. Nah, balik lagi sama seperti, karbokation, yang paling stabil adalah karbon radikal yang tersier, kemudian sekunder, dan kemudian primer. Nah, kalau yang kita lihat di sini, yang bawah adalah sekunder, yang atas adalah tersier nih. Yang atas adalah sekunder, yang bawah adalah primer. Jadi yang paling mungkin untuk muncul atau yang paling stabil adalah yang atas, yang bawah tidak terbentuk. Nah, kemudian yang atas ini menjadi, karbon radikal, dan karbon radikal ini menyerang HBr lagi, dan akhirnya karena karbon radikal ini negatif, dia harus berusaha, menetralkannya dong, dan dia membutuhkan hidrogen yang partially positif, atau yang memang dia punya charge positif. Dan akhirnya terbentuk satu bromo propen di sini, dengan, Br-nya terikat pada atom yang sebelah kanan ya, yang pertama. Dan ini, menjadi perbedaannya. Nah, kemudian karena masih ada radikal Br kan, di sini kan masih ada radikal Br, kemudian ada, radikal, karbon radikal yang di sini, yang di tengah, kemudian karena sesama radikal, mereka akhirnya mau bereaksi antara sesama radikal untuk menstabilkan dirinya, ya. Br sama Br, mereka akan menghasilkan Br2, gas bromin, dan kemudian, karbokation, dia akan menstabilkan diri dengan, H hidrogen yang sendirian nih, karena sudah ditinggal Br. Nah, jadilah, 1 bromo propen di sini. Ini adalah kedua pembeda antara Markovnikov dengan anti-Markovnikov.